Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allah jalla wa 'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitaballah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang berbahagia. Hari ini ketika matahari mulai merangkak menyinari Mayapada, gema takbir, tasbih, tahmid dan tahlil pun membahana di seluruh penjuru bumi ini. Kita semua yang hadir di sini, baik di lapangan maupun di masjid, larut dalam hiru-biru perayaan hari raya Idul Adha. Tumpah ruah menjadi satu bersama 1/4 miliar muslim yang mendiami planet bumi ini. Hari ini kita datang bersimpuh menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk memohon rahmat dan ampunannya dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh khusyuk dan tadarruk. Kita mengumandangkan takbir, mengagungkan kebesaran namanya. Hari ini kita menyadari betapa kecilnya diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, betapa kita sangat membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, betapa tidak berartinya kita tanpa adanya Allah Subhanahu wa taala. Betapa besar karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita, betapa tidak terhingga nikmatnya untuk kita semua. Ada yang kita sadari, namun lebih banyak yang luput dari kesadaran kita. Marilah kita renungkan betapa banyak kedurhakaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa hari demi hari yang kita jalani tidak pernah luput dari kelalaian dan kesalahan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan semua kelalaian itu, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lalai dan tidak pernah bosan untuk terus-menerus mencurahkan nikmatnya kepada kita semua. Semua kedurhakaan kita tidak menghalangi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa untuk tetap menyelimuti kita dengan kasih sayangnya. Dan hari ini Ia masih mengizinkan kita untuk sekali lagi bersujud kepadanya, untuk sekali lagi bertakbir dan bertahlil mengagungkan namanya, dan untuk sekali lagi memberikan kesempatan bertaubat kepada kita. Kita tidak pernah tahu, hadirin jamaah rahimakumullah, boleh jadi inilah sujud terakhir kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Inilah takbir dan tahlil terakhir kita, dan inilah taubat kita untuk yang terakhir kalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Idul Adha akan selalu mengingatkan kita pada sosok Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Hari ini di saat jutaan saudara kita kaum muslimin bergegas menyelenggarakan prosesi ibadah haji yang agung, di tanah air ini kita duduk sejenak untuk merenungkan pelajaran-pelajaran yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala melalui kisah monumental Nabi Ibrahim dan keluarganya alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sungguh bagi kalian terdapat teladan yang baik dalam diri Ibrahim dan orang-orang bersamanya. Sosok Nabi Ibrahim alaihissalam adalah teladan pengorbanan yang tulus. Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita bahwa seorang mukmin harus sepenuhnya hidup untuk sebuah obsesi dan cita-cita yang tinggi. Bahwa obsesi dan cita-cita seorang mukmin tidak akan pernah terhenti hingga ia menjejakkan kakinya di dalam surga nanti. Obsesi dan cita-cita itulah yang membuatnya rela melakukan pengorbanan demi pengorbanan di kehidupan dunia ini. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita bahwa obsesi dan cita-cita hidup kita sepenuhnya harus selalu diukur dengan keridhaan dan kecintaan Allah Azza wa Jalla. Apa yang diridhoi dan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka itulah obsesi dan cita-cita kita. Jika tidak, maka obsesi dan cita-cita itu harus segera kita hapus dan kita buang jauh-jauh dari kehidupan kita. Karena hadirin jamaah, obsesi dan cita-cita yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala akan membawa pada kehidupan yang kita penuh dengan kesengsaraan dan malapetaka. Maka demi obsesi dan cita-cita tertinggi akan surga, Nabi Ibrahim alaihissalam melintasi gurun Sahara yang kering di bawah cengkraman terik matahari dan pelukan malam-malam yang dingin. Dan ia tidak sendiri dalam perjalanan itu. Istri dan bayinya yang mungil ikut menyertai menikmati perjalanan penuh obsesi itu. Obsesi akan surga Allah Subhanahu wa taala. Bayangkanlah hadirin jamaah rahimakumullah, betapa tidak mudahnya perjalanan itu. Tapi inilah cara untuk membuktikan kepada Allah Azza wa Jalla bahwa mereka sungguh-sungguh dengan obsesi tentang surga itu. Dan kita semua tentu mengetahui bahwa pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarga kecilnya itu tidak berhenti sampai di situ. Pertanyaan yang penting untuk kita semua adalah, sudahkah obsesi dan cita-cita hidup kita sepenuhnya untuk Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah menciptakan kita untuk Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah jika tahun ini kita bisa ikut menyembelih kurban. Bersyukurlah jika tahun ini kita bisa berkurban. Tapi untuk obsesi sehebat surga tentu harus lebih besar dari itu. Dalam konteks pengorbanan ini pula, maka kita teringat kisah keluarga Yasir di awal Islam, saat mereka melewati penyiksaan demi penyiksaan atas komitmen keislamannya. Yasir menyaksikan ibunya dibunuh di hadapan matanya. Yasir menyaksikan bapaknya dibunuh di hadapan matanya. Maka Rasulullah SAW menghibur beliau, "Sabran ya ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah." Bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena sesungguhnya janji pertemuan kalian adalah surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan bangsa Indonesia ini sebagai bangsa yang umatnya paling banyak di muka bumi. Tidak ada negara manapun yang penduduk muslimnya lebih banyak dari negara kita. Dengan anugerah ilahi berupa sumber daya alam yang berlimpah, sampai pertengahan dasawarsa tahun 1990-an, Indonesia dipandang oleh dunia internasional sebagai salah satu The Asian Tiger, macan-macan Asia di bidang ekonomi. Namun hadirin jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, tiba-tiba nikmat Allah itu tercabut dari negeri ini. Krisis demi krisis menimpa negara dan bangsa Indonesia. Berbagai bencana alam datang silih berganti. Kejahatan merajalela, sifat ramah tamah bangsa, sifat pengasih bangsa hilang begitu.
Bahkan hubungan antar agama dan antar suku kadang merenggang. Tawuran antar pelajar, tawuran antar mahasiswa, tawuran antar gang tiap hari menjadi berita-berita yang kita saksikan yang sudah tidak ada lagi. Seakan-akan hati nurani rakyat bangsa Indonesia ini. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di negeri kita ini? Mengapa nikmat Allah berubah menjadi bencana? Mengapa negeri yang kaya raya dan berpandang kini menjadi negara termiskin dan penghutang terbesar di dunia? Mengapa masyarakat yang terkenal santun dan rukun berubah menjadi liar dan beringas saling bermusuhan? Mengapa orang-orang yang tidak berdosa dan bersalah harus pula menanggung musibah ini? Bukankah mayoritas penduduk negeri ini mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana, dan bukankah negeri ini banyak ulama-ulamanya, banyak pendakwah-pendakwahnya? Mungkin kita akan bersadar dengan baca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa annallaha sami'un alim. Siksaan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum hingga kaum itu merubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar dan lagi Maha mengetahui. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, boleh jadi para penguasa dan para wakil rakyat di parlemen Indonesia ini sudah rakus seperti Qarun yang mengumpulkan kekayaan dan harta tanpa peduli halal dan haram. Mungkin bangsa kita telah zalim sebagaimana Fir'aun dan para menterinya. Jangan-jangan para sarjana, para ilmuwan dan kaum intelektual dalam masyarakat kita telah menjadi Haman yang mendedikasikan kecerdikannya dan kecerdasannya untuk kepentingan penguasa dan mengelabui rakyat. Dan tidaklah terbayangkan jika para ulama dan alim ulama lainnya dan para ahli agama dalam masyarakat kita telah menjadi Bal'am yang menjual ayat-ayat Allah demi kepuasan nafsu dan mengemas kecintaan pada dunia dengan bungkus agama. Atau barangkali kita telah terbiasa bersikap feodal seperti umat Nabi Nuh alaihissalam yang senang disanjung dan suka menghina sesama hanya karena perbedaan status sosial. Padahal Nabi Nuh alaihissalam telah berseru, mengapa kamu tidak bertakwa? Lalu Allah menghanyutkannya mereka dengan air bah tanpa sisa. Atau barangkali kita telah bersikap sombong seperti kaum Ad yang tidak mau mendengar nasihat karena merasa menguasai ilmu dan teknologi. Padahal Nabi Hud alaihissalam telah berseru, mengapa kamu tidak bertakwa? Lalu Allah membinasakan mereka. Atau barangkali kita telah menjadi serakah seperti kaum Tsamud yang mencari kekayaan dengan cara yang batil. Padahal Nabi Saleh alaihissalam telah berseru, mengapa kamu tidak bertakwa? Lalu Allah menurunkan azab kepada mereka. Atau barangkali kita telah melampaui batas seperti penduduk Sadum yang merusak tatanan rumah tangga dan nilai-nilai kehidupan keluarga. Padahal Nabi Lut alaihissalam telah berseru, mengapa kamu tidak bertakwa? Lalu Allah melenyapkan mereka. Atau barangkali kita suka berlaku curang seperti penduduk Aikah yang merugikan hak-hak orang lain. Padahal Nabi Shu'aib alaihissalam telah berseru, mengapa kamu tidak bertakwa? Lalu Allah mendatangkan siksa bagi mereka. Pedagang-pedagang yang mencuri timbangan, penegak hukum yang berat sebelah. Itulah gambaran yang ada di bangsa negara saat ini. Begitulah akibat masyarakat yang mendustakan seruan takwa. Maka jelaslah bahwa musibah, bala dan ujian di dunia ini sebagai akibat dari perbuatan maksiat manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.
Kenyataan dan fakta ini tentu saja membuat kita bertanya, mengapa itu semua terjadi? Dalam konteks perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam, kita dapat mengatakan bahwa banyak generasi tua dan generasi muda telah kehilangan obsesi dan cita-cita hidup yang sungguhnya. Banyak orang yang berjalan dalam obsesi-obsesi semuanya. Mereka mungkin semua tahu bahwa korupsi, bahwa berzina, melakukan kezaliman itu adalah dosa. Tapi lemahnya obsesi dan cita-cita akhirat membuat mereka takluk dan tidak berdaya pada godaan dunia yang menghancurkan masa depan akhirat mereka. Karena obsesi semacam ini pula, banyak orang tua yang lupa bahwa anak-anak mempunyai kebutuhan yang jauh lebih besar daripada uang dan materi. Mereka membutuhkan belayan cinta dan bimbingan penuh kasih sayang dari orang tua mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi harapan menjadi lebih baik selalu ada. Sebagaimana pintu taubat Allah selalu terbuka bagi siapapun di antara kita yang ingin berubah menjadi hamba yang lebih baik. Sekali lagi, marilah kita belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah teladan bagi setiap orang tua yang menyayangi anaknya. Beliau mengajar kepada kita cara yang benar dalam menyayangi anak kita, bukan dengan memuaskan segala permintaannya, tapi dengan mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Ibrahim lahalimun awwah. Inna Ibrahim lahalimun awwahum munib. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu seorang yang lembut, pengasih dan selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat dan karakter dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang tua. Lemah lembut, pengasih dan tidak kalah pentingnya selalu kembali dan bersandar kepada Allah yang maha kuat, yang maha segala-galanya. Coba renungkan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam atas kecintaannya kepada keluarga dan anaknya. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan jauhkanlah aku serta keturunanku dari menyembah berhala. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku sebagai orang yang menegakkan salat beserta keturunanku. Duhai Tuhan kami, terimalah doaku. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, demikianlah kekhawatiran dan kegelisahan Nabi Ibrahim terhadap keturunannya. Karena itu seperti Nabi Ibrahim, seharusnya kita selalu khawatir jika anak-anak kita akhirnya tidak lagi menyembah Allah dan menghambakan diri kepada selain Allah. Seharusnya kekhawatiran anak kita ketika tidak sholat dan tidak menjalankan perintah Allah lebih besar daripada saat kita kehilangan karirnya. Disinilah Nabi Ibrahim alaihissalam sekali lagi mengajarkan kepada kita untuk berani berkorban demi obsesi dan cita-cita akhirat kita. Kita harus berani mengorbankan obsesi politik kita jika kita hanya akan menghancurkan masa depan akhirat kita. Kita harus berani mengorbankan obsesi karir dan jabatan kita jika itu hanya membuat Allah murka kepada kita. Kita harus berani mengorbankan obsesi nafsu kita jika itu hanya membuat kita menyesal di saat penyesalan tidak akan pernah berguna lagi di padang mahsyar. Semua obsesi keduniaan itu tidak akan membuat kita bahagia jika pada akhirnya hanya akan menoreh nama-nama kita dalam barisan makhluk yang dimurkai oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kepada mereka yang mendapatkan amanah untuk memimpin dan mengatur negeri ini, mulai dari level nasional maupun lokal, kepada aparatur peradilan dan keamanan, tunaikanlah amanah mengatur negeri ini dengan penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berlaku zalim sedikit pun, karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi kegelapan yang berlapis-lapis pada hari kiamat. Sebagaimana Allah firmankan, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun innama yu'akhiruhum liyaumin taskhasu fihil absar.
Dan jangan pernah sekalipun engkau menyangka Allah akan lalai dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Sungguh Allah hanya mengulur mereka hingga hari itu di mana pandangan mata mereka terbelalak. Surat Ibrahim ayat 42. Kepada rekan-rekan generasi muda, jangan pernah terlena dengan tubuh kita yang masih kuat, mata yang masih tajam, kulit yang masih kencang, dan usia yang masih belia. Semua itu sekali bukan jaminan bahwa perjalanan Anda di dunia ini masih lama. Sebab tua dan muda memiliki kedudukan yang sama di hadapan kematian. Gunakanlah tubuh yang kuat dan usia muda ini untuk bekerja meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Kepada para muslimah yang mulia, kaum wanita adalah pilar utama bangunan suatu masyarakat dan bangsa. Dan kaum wanita hanya bisa menjadi pilar utama jika mereka tetap berada dalam fitrah kewanitaannya. Mereka sesuai yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Dan hari ini Indonesia yang tertatih-tatih menanti kehadiran para muslimah, para wanita sejati yang membelai dan mendidik anak-anaknya dengan cinta, yang belajar setinggi-tingginya agar dapat menjadi ibu yang cerdas dan bijak bagi anak-anaknya, bukan untuk yang lain. Kepada para penanggung jawab dan pelaksana media informasi, tulis dan sampaikan apa saja yang ingin Anda sampaikan, tapi ingat bahwa setiap kata dan ucapan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak satu pun kata yang tertulis dan yang terucap akan luput dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, mari berkurban sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hewan yang dapat dikurbankan adalah domba yang genap berusia 6 bulan atau kambing yang berumur setahun, sapi yang genap 2 tahun. Syaratnya hewan kurban tidak boleh memiliki cacat atau penyakit yang bisa berpengaruh pada dagingnya, jumlah maupun rasanya. Misalnya kebicakan pada mata, kebicakan pada kaki dan penyakit kulit, kuku dan mulut. Seekor domba atau kambing hanya mencukupi untuk kurban 1 orang saja. Sedangkan seekor sapi boleh berkumpul 7 orang, kecuali mereka yang menginginkan pahala besar. Sebaiknya pemilik kurban menyembelih sendiri hewan kurbannya, tetapi dia bisa mewakilkan kepada orang lain dengan syarat seseorang muslim yang menjaga sholatnya, mengetahui hukum-hukum tentang adab kurban, tentang menyembelih, dan upahnya tidak diambil dari salah satu bagian hewan kurban itu sendiri, kulit maupun daging, meskipun dia juga bisa mendapatkan bagian hewan kurban sebagai sedekah atau hadiah. Sedangkan waktu penyembelihan hewan kurban adalah sesuai pelaksanaan Idul Adha hingga 3 hari tasyrik setelahnya, tanggal 11, tanggal 12 dan 13 di saat jamaah haji sedang berada di Mina. Sedangkan pembagian hewan kurban yang telah disembelih dapat dibagi menjadi 3. Rasulullah SAW dan para sahabat serta salafus soleh membagi hewan kurban menjadi 3 bagian, 1/3 untuk hadiah, 1/3 untuk sedekah, dan 1/3 bisa dimakan oleh sendirinya. Nilai pahala hewan kurban seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak hanya diukur dengan banyaknya daging yang dihasilkan dan banyaknya darah yang dikucurkan, tetapi keikhlasan pemiliknya untuk berkorban. Untuk itu, kepada jamaah semuanya yang melakukan kurban, luruskan niat bahwa kita semua melaksanakan kurban ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kesombongan kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Akhirnya di penghujung khutbah ini, marilah kita tundukkan hati dan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa dan bermunajat dengan ikhlas dan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Allahumma inna nahmaduka bi annaka ahluka anna antuhmada wa nashkuruka bi annaka ahlun antashkura wa nusni alaikal khair kulluhu fa innaka anta ahlul majdi wathana
Rabbana zalamna anfusana zulman katsira wa innahu la yaghfirud dunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indak warhamna innaka antal ghafurur rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Lembut, kami tidak pernah sanggup menghitung karunia-Mu kepada kami, seperti kami tidak pernah sanggup menghitung berapa banyak kedurhakaan kami kepadamu ya Allah. Seharusnya kami patuh dengan perintah-Mu, tapi kami lebih sering durhaka. Seharusnya kami jauhi larangan-Mu, tapi kami sering mengikuti hawa nafsu kami. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa mati'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al sya'rana ala man zalamana fansurna ala man adana ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضالا إلا هديته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أنتنا على أدائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بيض وجوهنا، اللهم يمن كتابنا، اللهم يسر حسابنا وثبت على الصراط أقدامنا حتى لا نهوي في نار جهنم على رؤوسنا. Allahumma inna nas'aluka an tu'tiqa riqabana minan nar. Allahumma inna nas'aluka an tu'tiqa riqabana minan nar wa riqaba abaina wa ummahatina wa azwajina wa dhurriyyatina wa man ahabbana fika wa man ahbabnahum fik wa ikhwanana al-muslimina ya rabbal alamin. Allahumma ij'al akhir kalamana minad dunya syahadata an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tawaffana wa anta radin anna ghairu ghadban. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami ya Allah, yang telah mengasuh kami, yang telah melahirkan kami, yang telah mendidik kami ya Allah hingga saat kami menjadi dewasa. Sayangilah kedua orang tua kami ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi dan mengasihi kami di waktu kecil hingga saat ini ya Allah. Jika orang tua kami telah meninggal ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah, jauhi dari siksa azab kubur ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami mohon petunjuk, ketakwaan dan kesucian, dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik, dijauhkan dari hal-hal yang tidak halal. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami kepada agamamu. Wahai Rabb yang mengarahkan hati, arahkanlah hati kami untuk taat kepadamu. Allahumma aslih lana dinina alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna, wa aslih akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah agamaku ini ya Allah, yang ini merupakan benteng pelindung bagi urusanku, dan perbaikilah dunia kami ya Allah, yang ini menjadi tempat hidup kami, serta perbaikilah akhirat kami ya Allah, yang itu merupakan tempat kembali kami. Jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan bagiku dalam setiap kebaikan, serta jadikanlah kematian sebagai kebebasan bagi kami dari segala kejahatan. Rabbana hab lana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami ya Allah, dan keturunan-keturunan kami sebagaimana keturunan penyenang di hati kami. Jadikanlah mereka adalah generasi-generasi takwa. Jadikanlah mereka adalah generasi-generasi pimpinan orang-orang bertakwa, generasi-generasi yang menegakkan salat, generasi-generasi yang tunduk dan patuh kepadamu ya Allah. Jangan jadikan anak, istri dan keturunan kami orang-orang yang durhaka kepadamu ya Allah, orang-orang yang meninggalkan salat dan orang-orang yang memusuhi agamamu ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Allahumma taqabbal du'aana, ya Allah kabulkan doa kami ya Allah, kabulkanlah doa kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karunikanlah kepada kami ya Allah rahmat di sisimu, sesungguhnya Engkau maha pemberi karunia. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rabb kami telah menganiaya diri kami sendiri ya Allah. Betapa banyak kesalahan dan dosa kami ya Allah. Namun jika Engkau tidak mengampuni kami dan Engkau tidak merahmati kami ya Allah, kepada siapa lagi kami mohon ampun ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau melakukan kesalahan. Ya Allah, ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Allah, ya Rabb kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami ya Allah, ampunilah kami ya Allah, dan rahmatilah kami ya Allah. Engkaulah penolong dan pelindung kami, maka tolonglah kami terhadap kaum orang-orang kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia ini ya Allah, dan berilah kami kebaikan di akhirat nanti ya Allah, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.